Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini mau langsung serius apa PDKT dulu nih? Waduh. Ya singkat aja, nama saya Watra, alumni Rumah Syariah Angkatan 7. Sedikit promosi ya. Ya karena Rumah Syariah kebetulan lagi buka pendaftaran ya sekarang ya. Jadi sangat saya sarankan untuk khususnya para mahasiswa baru yang masih bingung kapalnya mau dibawa berlayar kemana. Karena kita tahu di Masisir ini sebagaimana lautan yang banyak ombaknya ya. Banyak mutiaranya, banyak juga monsternya gitu. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter milih terumbu karang mana yang mau buat kita berlindung, takutnya kita hanyut bersama monster-monster di dalam lautan itu. Jadi saya sangat menyarankan untuk yang masih ada waktu di Mesir untuk daftar Rumah Syariah lah. Langsung aja, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita hari ini akan memulai kajian Ramadan kita. Nama kitabnya Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, aslinya saya kemarin mikir, wah ini kalau dibuka jasa titip kitab dari Indo lumayan juga nih. Cuman wah janganlah. Kita memuliakan Ramadan dengan menghindari syubhat-syubhat. Ya, jadi teman-teman yang belum punya kitabnya silakan di-download yang udah saya kirim di grup. Yang udah dikirim Ustadz Arifin di grup. Ahlan. Yang mau nyetak juga ahlan, karena di sini juga sudah diizinkan langsung dari musannif, dari muallif, malish. Barangkali yang pakai HP susah kan ngelihatnya. Kalau yang pakai tablet mungkin agak enak gitu buat nyoret-nyoretnya. Karena ada beberapa, insya Allah nanti akan saya paparkan beberapa ta'liq daripada kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Karena kalau baca sekilas, ya, itu kita bacanya ini agak mubham nanti, agak mubham. Makanya cetakan terbaik saat ini adalah Maktabah Turmusi, kemarin saya sarankan. Ini disyarah langsung dan dita'liq langsung sama Kiai Haji Ma'ruf bin Khazin, Kiai Ma'ruf Khazin, ya. Beliau memang sangat produktif sekali dalam mentaklik kitab para ulama, khususnya kitab para kiai-kiai di Indonesia. Ya, banyak sekali kitab-kitab kiai kita di Indonesia, ulama-ulama kita di Indonesia yang kita itu jarang tahu. Padahal kitab tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Meskipun ketika dilihat zahir daripada kitab ini, ketika nanti teman-teman baca sendiri, nanti teman-teman ngelihat ini kok kayak sekedar nukil-nukil aja. Ya, beliau itu kayak enggak menghadirkan insight baru di dalamnya, tapi cuman menghadirkan dalil-dalil dari para ulama-ulama terdahulu. Mungkin secara zahirnya seperti itu. Tapi dari ahlan. Merapat. Majuan lagi aja yang manin, takutnya masih ada yang mau datang. Ya, tadi secara zahirnya ketika kita baca buku para ulama kita, kayak bukunya Syekh Nawawi Al-Jawi, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Kiai Haji Ali Maksum ini, itu ketika kita baca, zahirnya kayak kok beliau sekedar nukil-nukil aja gitu. Enggak menghadirkan insight baru yang banyak. Secara zahirnya seperti itu. Tapi enggak demikian.
Justru itulah juhdunnya beliau-beliau. Bayangkan pada zaman itu nggak ada yang namanya maktabah syamilah. Kita nggak bisa asal nyari di maktabah syamilah ibarah misalkan la yajuzu qiraatut tahlil masalan. Habis itu dicari di maktabah syamilah, habis itu kelihatan semua ini dari kitab mana aja. Zaman itu nggak ada. Ya. Zaman itu nggak ada. Tapi para ulama kita, Kiai Haji Ali Maksum, Syekh Nawawi Al-Jawi, udah bisa memutolaah kitab sebanyak itu pada zaman itu. Jadi kita bisa melihat karakter, kapasitas keilmuan beliau-beliau dari ketika kita baca buku beliau-beliau. Ya. Nah, kita akan mengkaji kitab Kiai Haji Ali Maksum Al-Jukjawi. Ya, beliau orang Krapyak. Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Langsung aja dibuka. Ya. Perkenalan sedikit mengenai Kiai Haji Ali Maksum. Beliau adalah putra pertama dari Kiai Haji Maksum bin Kiai Haji Ahmad Abdul Karim dengan ibunya, yaitu ibunya Nuriyah binti Kiai Haji Muhammad Zain dari Lasem. Ya, beliau lahir tanggal 2 Maret 1915 di desa Soditan namanya, di Lasem, Rembang. Beliau dididik sejak kecil, ya keilmuannya sangat kental sekali di keluarga beliau. Bahkan bapak beliau, kakek beliau semuanya orang-orang alim, allamah. Pada saat itu pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem ini jadi pusat rujukan lah. Jadi pusat rujukan para santri dari berbagai daerah. Terutama pondok ini sangat karakteristik yang sangat kuat dengan pondok ini adalah pengajaran kitab Alfiyahnya, Alfiyah Ibnu Malik. Dan syarahnya juga. Ya, syarah Ibnu Aqilnya itu sangat masyhur sekali pada saat itu. Metode pengajaran Alfiyah Ibnu Malik dan syarah Ibnu Aqil yang terbaik pondok inilah pada zaman itu. Dan juga kitab Jam'ul Jawami', ya, kitab usul fiqh. Sanad Kiai Haji Ali Maksum dalam keilmuan bisa kita telusuri ya, secara tidak langsung dari kitab ini. Ya. Jadi beliau itu pada tahun 1927, kisaran umurnya sekitar 12 tahun. Umur beliau 12 tahun, beliau menuntut ilmu di tempat Kiai Haji Dimyati. Ya, beliau Kiai Haji Dimyati itu pengasuh pondok pesantren Termas, Pacitan, di Jawa Timur. Pada saat itu pondok pesantren Termas itu adalah pesantren yang sangat terkenal dan sangat berwibawa lah. Karena pertama pada saat itu kan masih zaman penjajahan ya, 1927. Ya. Pertama pesantren Termas itu mempunyai prinsip tegas menolak dan menentang adanya penjajah. Ya. Secara naluri manusia biasa, ya kayak kita nih orang-orang awam, itu tegas memang menolak adanya penjajahan. Tapi tidak untuk orang-orang para penjilat. Ya. Ketika mereka dijajah, terus mereka merasakan sedikit kenikmatan yang dijanjikan oleh penjajah, itu pasti mereka ngejilat. Gimana caranya saya ini jadi golongan penjajah itu gitu. Dalam artian dia berkhianat. Ya. Tapi pondok pesantren Termas ini tegas sekali menolak adanya penjajah. Dalam artian punya pendirian yang sangat teguh. Gitu. Nggak mau dijajah sama negara-negara lain. Gitu. Waktu muda Kiai Haji Ali Maksum itu terkenal, beliau itu sering tirakat. Pas masih muda, sering kali beliau itu tirakat. Bahasa Jawanya puasa ngerawat namanya. Puasa ngerawat. Riyadhah lah, riyadhah. Beliau juga sering ketika muda, beliau itu dijuluki Munjid Melaku. Ya, Munjid Melaku. Munjid, kamus Munjid. Karena beliau itu sangat kaya sekali kosakata bahasa Arab beliau. Makanya dijuluki dengan Munjid Melaku. Kemudian beliau tahun 1938 ya, beliau menikah dengan Nyai Hashimah binti Kiai Haji Munawir, Muhammad Munawir dari Krapyak. Pada tahun itu pula beliau menunaikan ibadah haji, terus menimba ilmu di Mekah ya, di Saudi kepada Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki dan Syekh Umar Hamdan namanya. Itu tentang Kiai Haji Ali Maksum Al-Jukjawi, Krapyak.
Beliau wafat ketika Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir, Kerapiak, Yogyakarta. Jadi beliau sakit seminggu ya. Habis itu setelah muktamar beliau jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, namanya rumah sakitnya Sarjito. Rumah sakit Sarjito selama seminggu, kemudian beliau wafat ketika azan maghrib berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis malam Jumat ya, tahun 1989 ya. Masih di mana itu kita tahun 1989? Beliau wafat di usianya dalam 74 tahun. Itu sekilas tentang Kiai Haji Ali Ma'sum yang akan kita kaji kitabnya pada hari ini. Adapun tentang isi kitab ini, ya, tentang isi kitab ini, secara zahir ketika kita baca, mungkin teman-teman udah lihat dikit-dikit bagaimana daftar isinya. Itu aslinya ini kitabnya tematik, ngebahas perkara-perkara yang sering dibid'ah-bid'ahkan orang Indonesia, ya, sebagian orang Indonesia. Oke. Jadi beliau kurang lebih kalau kita kategorikan, kalau kita bagi, ini kitab ini ngebahas pertama masalah ziarah kubur, ya, bahas tahlilan, tawasulan, segala macam. Habis itu ngebahas perkara-perkara yang ada di Ramadan. Ya, kurang lebih itu. Kurang lebih itu. Tapi nanti akan banyak sekali ta'lik-ta'lik, apalagi ditimbulkannya dari dinukilnya dari kitab-kitab ulama-ulama yang sering dijadikan rujukan orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan. Ya. Jadi sering banget beliau ini nukil dari kitab Syekh Ibnu Taimiyah, dari siapa? Ibnu Jauzi gitu ya. Yang dijadikan rujukan mereka lah katakan. Padahal masyaikh mereka, ulama-ulama mereka tidak berkata demikian, tidak membid'ah-bid'ahkan gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja untuk mengefisiensi waktu, kita baca. Nanti insya Allah saya akan menemani kawan-kawan bacanya pakai PDF juga, biar nggak mulakbat. Karena di kitab yang ini nggak ada ta'lik dari Kiai Haji Ahmad Subki. Jadi kalau di kitab yang disebar ke kawan-kawan sekalian, itu yang atas, nanti tulisan atasnya itu tulisan langsung Kiai Haji Ali Ma'sum. Terus kalau ada tulisan Qolal Fakir gitu ya, Yaqulul Fakir atau masalan ya Aqulu gitu ya, itu ziyadat dari Al-Hajj Ahmad Subki Mashhudi. Itu udah diizinin langsung sama Kiai Haji Ali Ma'sum. Seperti itu. Di sini ada yang lulusan Kerapiak. Masya Allah. Hadhihi, ya, langsung aja di setelah cover itu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa masyaikhina fid dharain amin. Hadhihi ar-risalatu minasy-syaikhil mukarrami Kiai Haj Ali Ma'sum Jogja. Ya. Hadratu akhil fadil Kiai Subki hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ufiduka awalan laqad tala'tu wa apa itu? Tasaffahtu ya. Laqad tala'tu wa tasaffahtu. Aku sudah banyak sekali memutolaah, menelaah ya. Mal haqiqah fi kitabi hujjati ahli sunnah wal jamaah. Di kitabku ini yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Min ziyadatin muhimmatin, yang mana di dalamnya juga ada ziyadah muhimmah ya, tambahan-tambahan yang sangat penting. Katabtuha, ya, aku menulisnya fi khilali mabahithil murtabitati biha hatta asbahal muradu wadihan. Ya, aku menulis ini dari berbagai pembahasan yang berkaitan dengannya ya, sehingga nanti akan jelas ya apa yang saya maksud. Hatta asbahal muradu wadihan wal bayanu nasihan, sampai
apa yang saya sampaikan di sini itu nyampai ke kita. Ya. Fajazakallahu khairan ma yajzi bihi ibadahul khalisina. Tsaniyan, inni adzantu laka fi tab'il kitabi al-madhkuri. Ahlan, kata Syekh Ali Ma'sum, kalau mau dicetak ahlan, wa nashrihi, kalau mau disebarkan juga ahlan. Asa ayyakuna dhukhran li, semoga ini menjadi modalku nanti ketika hari kelak, wa yuntafa'u bihi. Seperti itu. Wassalam, Kiai Al-Hajj Ali Ma'sum. Amina. Ya, Amina. Apa Amina? Dia sigotnya apa? Isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr bimakna istajib mabniun 'alal fathi. Ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirati. Ya, ikutilah para ulama supaya jalan kita enggak gelap. Ya. Ini secara enggak langsung di sini ada sindiran nih. Ada sindiran untuk orang-orang yang suka mengacaukan pikiran-pikiran orang awam. Orang-orang awam di Indonesia itu sekarang lagi bingung. Saya harus ikut ulama yang mana? Ikut ulama yang katakanlah bukan yang mengaku ahli sunnah gitu ya misalnya. Ulama yang mengaku ahli sunnah. Terkhusus orang-orang misalkan orang-orang yang nggak suka tahlilan atau nggak suka ngerokok misalkan. Itu pasti mereka sangat, apa sih ini ulama kok ngerokok gitu. Akhirnya mereka pindah, udahlah ikut manhaj salaf aja. Ikut manhaj salaf, ustadznya juga ngerokok gitu. Gitu kan. Jadi bingung orang-orang awam nih. Ya, ulama yang mengharamkan rokok keras gitu sampai membid'ah-bid'ahkan ulama yang lainnya, tapi mencontohkan kepada orang awamnya nggak baik gitu. Jadi orang awam kita bingung. Makanya di sini beliau dauh ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah yang benar-benar ulama ya. Bahkan ada masyayikh kita mengkategorikan ulama itu dibagi menjadi dua. Ada ulama rabbani, ada ulama su. Habis itu ada pertanyaan, apakah yang su ini termasuk ulama? Ya, tentu tidak. Yang jelas-jelas ulama ya yang ulama rabbani. Yang ketika kita melihat beliau, ketika kita melihat ulama tersebut, hati kita terbawa untuk selalu dekat kepada Allah, gitu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'in, yang mana Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmah liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman ya udah ingkar tuh sama Al-Qur'an. Gitu. Fihi ay fil kitabi basairu, di dalamnya terdapat banyak sekali pengetahuan, basair, wa nurun, dan cahaya, wa shifaun, ya, lima fis suduri, wa la ya'kiluhu illa ar-rasikhun, ya, dan gak bakal ada yang sanggup untuk memahami bagaimana isi sir-sir daripada Al-Qur'an illa ar-rasikhun, kecuali orang-orang yang rasikh, ya. Rasikh apa rasikh? Thabitun, orang-orang yang keilmuannya mendalam. Jadi kalau keilmuannya cuma setengah-setengah, ya nggak bakal paham apa namanya Al-Quran, apa isi Al-Quran, seperti itu. Fas'alu, maka dari itu is'alu ahla dzikri. Ahlu dzikri di sini siapa? Ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu, jangan mengada-ngada. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa man yusyaqikir rasulah, siapapun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu benar-benar jelas kepadanya tapi dia masih menentang Nabi, ya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia malah ngikut jalan ghairul muslimin, dalam artian tidak mengikuti jalannya Nabi, nuwallihi, ya, nuwallihi. Kalau di cetakan yang ini
Jadi Kiai Ma'ruf Fauzin itu memberi mufrodat. Beliau bilang di sini, waman yushaqiqi, ya, waman yushaqiqir rasulah, yushaqiq ayu khalif, yang menentang ya. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi. Nuwallihi di sini beliau mengartikan ai naj'alahu waliyan lima tawallahu minad dhalal. Ya. Dalam artian di sini Allah akan ketika mereka itu udah dikasih jalan petunjuk yang benar, suruh ikut Nabi Muhammad SAW, tapi mereka malah mengingkari, bahkan ngikut ghayra sabilil muslimin, ya, sabilil mu'minin, ya. Nuwallihi, bakal dibiarin sama Allah. Nuwallihi ma tawalla, ya. Dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarin sesat aja sekalian daripada batu palanya. Gitu ya. Ma tawalla wa nuslihi ay wa nudkhiluhu jahannama wa sa'at masira. Kemudian ia akan dimasukkan ke jahanam yang mana merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi, ya, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus bil hilmi war rahmah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, al wasi'ah, al qaili, yang mana beliau mengatakan mahma utitum min kitabillahi, ketika didatangkan dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, fal amalu bihi wajibun, ya. Fa di situ dia menjadi jawab dari mahma, maka al amalu bihi, ya, wajibun, wajib. Ketika Allah mendatangkan suatu hukum di dalam kitabullah, ketika Allah bilang wajib, ya wajib. La udhra li ahadin fi tarkihi, nggak ada alasan kita untuk meninggalkannya. Fa in lam yakun fi kitabillah, ya, adapun kalau misalkan memang perkara tersebut nggak ada di kitabullah, fa sunnatun li madiyatun, maka merujuklah ke sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sebagian riwayat ada yang fasunnatun minni, ada yang fasunnati langsung. Itu. Fasunnatun li di sini di takhrij, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubronya. Ya. Fasunnatun li madiyatun, maka merujuklah ke sunnahku. Fa in lam yakun fi sunnatin, kalau nggak ada di dalam sunnah, fa maqala ashabi, maka rujuklah ke para sahabatku, ya. Li anna ashabi kan nujumi fis sama, karena para sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Fa ayyuma akhadhtum bihi faqad ihtadaitum, maka apapun yang kamu ambil dan kamu pegang dari para sahabat saya, kata Nabi, maka pasti kamu benar-benar akan mendapatkan petunjuk. Wahtilafu ashabi lakum rahmatun. Lalu kalau nanti menentang lagi, lalu kok sahabat ini pada khilaf pendapatnya, pada berbeda-beda pendapat? Ya justru itu rahmah. Kalau pendapatnya semuanya sama, ya kita yang kesusahan. Ya kita yang kesusahan. Katakanlah, semisal perkara puasa. Dalam mazhab Maliki, ketika kita lupa, ya, mazhab Maliki kan boleh niat di awal bulan untuk sebulan penuh. Tapi konsekuensinya, kalau dia nggak niat lagi nanti di setiap harinya, di setiap malamnya, terus dia ketika siang dia lupa makan, ya makan, habis itu dia karena lupa, maka batal puasanya. Kalau kita cuman merujuk ke ulama mazhab Maliki doang, kesusahan kita, batal terus kita. Karena kita kan pelupa, dikit-dikit makan nanti, gitu kan? Nah, makanya ikhtilafu ummati rahmah, kata baginda Nabi. Justru apa? Yaitu rahmat untuk kita semua. Jadi bisa kita pilih tuh, yang mana yang nyaman untuk kita, yang cocok untuk kita. Ya. Dalam artian, tapi enggak menggampangkan gitu, enggak ngambil rukhsah-rukhsahnya aja, enggak seperti itu. Kita punya rujukan ulama. Titik. Nah. Waqtilafu ashabi lakum rahmatun. Titik. Sampai situ. Hadisnya. Wa ala alihi. Nah, di sini ada wawul ataf. Atafnya kemana? Wassalatu wassalamu ala sayyidina bla 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 bla. Tadi hadisnya. Wassalatu wassalamu ala alihi. Ya. Dan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW.
Habis itu ada ulama yang mengatakan al juga seluruh muslimin, seluruh orang mukmin itu juga termasuk al. Maka ketika kita bersolawat assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, kita termasuk insyaallah kita mendapatkan doa tersebut. Wa sahbihi as-sabirina was-sadiqina, yang sungguh-sungguh dalam iman, as-sadiq. Wal qanitina, yang tunduk. Wal munfikina, yang gemar berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, yang mana mereka itu para ahli istighfar di waktu sahur. Alladzina hum amanatu hadhil ummati, ya, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dari kalangan umat Nabi. Al-ma'sumati, ya, umat yang dijaga oleh Allah. Minal ijtima'i alal khata'i wal ghayati, ya. Dijaga dari kesepakatan terhadap sesuatu yang salah, ya. Mereka para sahabat itu mustahil sepakat terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, gitu ya, mustahil. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Nabi yang sesuatu yang benar-benar, gitu. Para ulama kita sering menyampaikan, ahlan, dibuka sedikit jalannya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah patokan dari seluruh alam yang dari seluruh yang ada di alam semesta ini, patokan utama. Apa maksudnya? Baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu memberikan mengendikan dauh ke kita itu perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang baik. Semisal kayak kita dilarang untuk berzina, kita dilarang untuk mencuri segala macam. Itu kan perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang baik ketika dilarang akan seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah dauh seperti itu, ya kita ikut. Karena beliaulah patokan kita. Seandainya baginda Nabi Muhammad SAW itu dauh kepada kita, mencuri itu baik, zina itu baik, ya, maka itulah patokan kita. Gitu loh. Maka itulah patokan kita. Karena saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu dijadikan patokan segala hal-hal yang keluar dari mulut beliau, ya, keluar dari pekerjaan beliau, gitu. Jadi semua yang keluar dari baginda Nabi nggak ada yang berasaskan hawa nafsu beliau, gitu ya. Lanjut. Wa 'alal ladzina, ya, wow, atofnya masih ke yang awal, wassalatu wassalamu bla 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 bla, wa 'alal ladzina tabauhum bi ihsanin, ya. Dan sholawat serta salam kepada orang-orang yang mengikuti, ya, bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka, jejak mereka, wala yattabi'una khutuwatis syaitan, dan tidak mengikuti jalan syaitan. Wa ba'du, wa-nya di situ wa apa? Wawul iwad an ammah, ya, sehingga meskipun nggak pakai ammah, biasanya kan pakai amma ba'du. Habis itu di situ ada fa'ul jawab karena dia aslinya mahma, ya. Amma ka mahma yakum min syai'in wafah litilwiha wujuban ulifah, ya. Ketika dia pakai wawu, enggak melazimi dia enggak harus pakai jawab, fa'ul jawab, tetap karena wawunya di sini wawul iwad anil amma, an amma. Jadi setelah wa ba'du tetap pakai fa'ul jawab, falamma, gitu. Wa ba'du, falamma, fa'nya fa'ul jawab, falamma ra'aitu, ketika aku melihat, masih sahajati ikhwani, ya, ketika aku melihat sentuhan kebutuhan saudara-saudaraku, ya, at-talabati bil ma'hadil islami, para murid di ma'had Islam Kerapiak khususan, ya, khususnya, wa ghairihim min amsalil qasirina, dan yang lainnya, ya, min amsalil qasirina, dari persoalan orang-orang yang pendek akal secara umuman, ya, ila bayani apa? Butuh atas penjelasan. Ila bayani majrur bi ila, ya, wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Amsilatin, itu yang bawahnya. Ila bayani yang pertama amsilatin minal masailil lati la yambaghi tabadulul inkari fiha, ya, permasalahan yang selayaknya tidak menjadi keingkaran di dalamnya.
Mithla mas'alati qobliyatil jumu'ah, seperti masalah qobliyah Jum'ah. Ulama banyak sekali itu pernah viral. Bener, yang benar tuh mana? Ada gak sih sholat qobliyah Jum'ah itu? Apakah nggak ada? Jadi langsung ketika masuk tuh langsung sholat tahiyah masjid aja, habis itu duduk gitu, tanpa ada qobliyah Jum'ah. Karena ada ulama yang bilang seperti itu. Wa mithla mas'alati talqinil mayyiti, ya, talqin mayyit ba'da dafni wa nahwihima. Supaya pakai la yastawli alaihim fi dinihim alwasawisu. Ya, alwasawisu dia jadi fa'il dari yastawli. Supaya perasaan was-was dan keraguan yang batil, ya, wal auhamul batilatu wa la yastawli, ya, la yastawli, tidak menguasai mereka dalam beragama gitu. Wala koma itu tadi. Wala yatasallatu ya. Kaila yatasallatu ya gitu ya. Alaihimu syaitanu, supaya setan wa auliyauhu dan para pengikutnya itu enggak menguasai mereka bil igwa'i wal idlali, dengan godaan dan kesesatan. Koma wala yagtarru, ya, wala yagtarru. Fa'ilnya siapa? Asy-syaitan wa auliya'uh. Wala yagtarru bitalbisati ahlil ahwa'i, supaya setan tidak menipu mereka, ya, dengan mengenakan pakaian ahli hawa nafsu, gitu ya. Banyak sekali orang yang berpakaian seperti ulama, tapi ketika menyampaikan orasinya itu berasaskan hawa nafsunya gitu. Wa in kathural qilu wal qalu, meskipun udah banyak bertebaran katanya gitu ya. Wa ya'lamu haqqan, dan supaya mereka tahu annama alaihi salafu sholihu huwal haqqul muttaba'u, ya, supaya mereka tahu bahwa yang ada pada para ulama itu benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Adapun selain hak ya pasti dolal, pasti sesat. Jama'tu fi hadzal kitabi ma qalahu asatinul ulama'i al-a'lami wa akabiru rijalil islami. Ya, aku mengumpulkan di dalam kitabku ini perkataan-perkataan daripada tokoh-tokoh ulama wa akabiru rijal Islam, tokoh-tokoh pembesar Islam. Jadi di sini secara tidak langsung beliau mengajarkan sepintar-pintarnya kita, gitu ya. Sepintar-pintarnya kita ini bukan, kapasitas keilmuan kita ini nggak seperti para ulama kita terdahulu, ya, yang boleh-boleh saja mengeluarkan fatwa tanpa merujuk kitab-kitab para ulama. Ya. Kerjaan kita nih, tugas kita cuma nukil aja, karena semuanya udah dibahas oleh para ulama sejatinya. Ya, bahkan permasalahan-permasalahan yang belum pernah dibahas sama ulama, yang belum pernah terjadi pada zaman dahulu, terus terjadi di 2025, itu udah dibahas aslinya. Nanti tinggal ditakif, ya, tinggal diperkirakan ini kira-kira masuk ke permasalahan apa yang pernah dibahas ulama pada zaman itu. Gitu. Idz la sabila limithli, ya. Hadza min babi tawadhu, ya, min babi tawadhu. Idz la sabila limithlil qasiri fi hadzal amri illal jam'a wan naqla min ibarati haula'il kirami wal i'timada alaihim. Aku ini bukan apa-apa, kata Kiai Haji Maksum. Ya. Aku ya cuman mengumpulkan, aku cuman nukil perkataan para ulama, ya, terkait amalan-amalan yang akan disebutkan nanti. Ala anni lam akun li uhadditsa nafsi bitajashumi hadzal ana'i. Yang mana? Saya nggak akan menceritakan kesulitan saya ketika menulis kitab ini. Kebayang, saya ketika baca aja sangat kebayang sekali bagaimana sulitnya beliau ketika mengumpulkan kitab ini. Meskipun cuma 100 halaman. Ya. Pasti beliau punya kitab banyak gitu di rumahnya. Habis itu memutalaah kitab satu-satu, dicari dalil-dalilnya ini cocok atau enggak. Kalau sekarang kan enak. Ya, bahith zaman sekarang tinggal ngerujuk ke Maktabah Syamilah aja. Semuanya udah ada di situ. Pada zaman itu enggak. Laula akhrajahul khatibu, ya, al-Baghdadiyu fil jami'i wa ghairihi. Seandainya
Al-Khatib Al-Baghdadi tidak menyatakan fil jami'in, di dalam kitab beliau namanya Al-Jami' wa ghairihi, dan di beberapa kitab beliau yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, idza dhaharatil fitanu, ketika fitnah itu mulai menyebar, au qala al bid'ah, atau al bid'ah gitu ya. Habis itu beliau mengatakan bid'ah gitu. Maksudnya idza dhaharatil fitan, atau beliau berkata bid'ah itu sudah bertebaran. Wa subba ashabi, ya, dan sahabatku itu dicaci maki, kata baginda Nabi. Fal yudhiril alimu ilmahu, maka orang-orang yang sudah sampai kapasitas keilmuannya, fal yudhir, ya, maka orang-orang alim itu harus muncul. Ini Gus Baha juga pernah mengatakan. Jadi yang namanya ulama itu harus dipromosikan, apalagi di zaman penuh fitnah seperti sekarang. Kita nggak bisa, orang-orang awam terutama ya, nggak bisa memilah-milih mana ulama beneran. Ya, mungkin ketika lihat di YouTube public speakingnya bagus, habis itu punya insight yang keren gitu ya, dianggap ulama, wah repot. Padahal orang tersebut tidak merujuk ke kitab para ulama sama sekali. Ya. Dia ketika menafsirkan ayat Quran, kalau menurut saya, kamu siapa? Gitu ya. Menurut saya, ulama kita udah sangat gamblang menjelaskan bagaimana Al-Quran di dalamnya, gitu ya. Maka ketika sudah sampai zaman seperti ini, ya orang-orang alim munculin dirinya. Falyudhiril alimu ilmahu. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yang tidak melakukan demikian, orang-orang alim yang menutup-nutupi bakhil ilmu, ya udah dilaknat. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang udah kapasitas keilmuannya sudah bagus, ya minimal nggak harus jadi alim dulu lah, minimal nggak harus jadi pakar, minimal dia udah tahu, katakanlah di ilmu nahu, minimal dia udah tahu permasalahan-permasalahan nahu secara dasar, amalkan. Ya. Kalau tidak diamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan diazab bahkan sebelum orang-orang penyembah berhala itu diazab. Tapi kata Syekh Syahawi, ingat, ya, kullu man wajibun, ya, alaihi, kullu man wajibun alaihi amalun, ya, kullu man wajaba alaihi amalun wajaba alaihi ilmun, gitu. Tapi ingat, kalau pengen menyampaikan sesuatu harus berdasarkan dengan ilmu, harus berilmu dulu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan sesuatu tapi nggak tahu ilmunya, ya mardudah. Kayak misalkan kita ini kan di sini ngebahas perihal-perihal tawasulan, ya, perihal-perihal perkara-perkara khilafiyah lah. Kalau kita nggak tahu sama sekali, cuman ikut-ikutan aja, taklid-taklid aja, ya udah mardudah, ya nggak bakal dapat manfaat apa-apa. Gitu ya. Kita harus tahu minimal, oh ada loh yang membolehkan, Rasulullah pernah mengerjakan loh, gitu. Falyudhiril alimu ilmahu. Dah. La yaqbalullahu, majuan dikit. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla. Ya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla. Ini masih ke yang tadi ya. Orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tidak akan diterima amalannya. Syirfan wala adla, ibadah wajib ataupun sunnah. Wa ma rawahul hakimu, Imam Hakim, an Ibni Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma dhahara ahlu bid'atin. Alarm jam berapa ini?
Ma dhaharu ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqihi. Tidaklah muncul ya para ahlu bid'ah illa adharallahu fihim hujjatahu, kecuali Allah yang menampakkan hujjah tahu ya, menampakkan dalam mereka hujjah-hujjah atas lisan orang yang ia kehendaki. Man syaa min khalqihi. Gitu. Banyak kan zaman sekarang kata guru saya begini, tapi tidak berasaskan landasan para ulama-ulama kita terdahulu, gitu. Atau dari berasaskan hawa nafsunya aja, itulah. Allah akan membuat mereka, akan Allah ciptakan hujah yang mereka anggap kuat di dalam dirinya untuk mengkonter kita, gitu maksudnya. Waha anadza adzkuru fi ma ya'ti. Inilah yang aku sampaikan, amthilatan minan naw'ainil madhkuraini. Ya, itulah tadi contoh-contoh yang saya sebutkan. Wallahul musta'anu li ashabati li isabati shawabi. Ya, semoga Allah lah yang Maha Penolong untuk melihat mana yang benar, ya, untuk membenarkan mana yang benar. Wa alaihi tuklanu, dan kepada Allah lah kita berpasrah diri. Wa ilaihil ma'abu, dan kepada Allah lah tempat kembali. Al-Jami Al-Faqiru Kiai Haj Ali Maksum Al-Jogja Bijawatil Usta. Al-Mithalul Awal. Kurang lebih di sini ada berapa misal ya? Kalau di daftar isinya itu ada berapa permasalahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 permasalahan. Insyaallah di setiap pertemuan kita akan ngebahas 2 lah. 2. Tapi insyaallah hari ini paling 1 aja. Insyaallah dalam 6 pertemuan kita selesai. Ada yang udah punya buku ini? Belum ada ya? Bapak. Kalau buku ini nggak tahu ya boleh dicetak atau enggak. Jadi teman-teman kalau nyetak buku jangan asal ya. Lihat dulu musonifnya ngizinin apa enggak. Kalau nggak ngizinin, kalau nggak ada tulisan ngizinin atau enggaknya bisa jadi boleh gitu. Jadi husnuzonnya boleh. Tapi kalau udah jelas-jelas kayak Terelie itu kan, Terelie kan paling anti itu sama buku-buku bajakan. Nggak berkah ilmunya, nggak berkah, kata Terelie. Ya kitab-kitab para ulama kita juga aslinya banyak. Ada namanya As-Sanatir, jamak dari santri. Itu kiai. Iya, nama kitabnya As-Sanatir. Saya lupa karya kiai siapa gitu. Itu kitabnya tipis, isinya nukilan-nukilan cerita-cerita para ulama terdahulu tentang kayak misalkan di situ pernah ngutip dari kitab apa saya lupa, itu menjelaskan kayak Syekh Zakaria Al-Ansori itu dulu kenapa kok beliau menjadi seorang imam gitu ya, seorang Syekhul Islam gitu ya. Itu karena awalnya diceng-cengin sama teman-temannya, dibully. Ketika masuk Masjid Azhar, beliau sering tafa'ulan pakai imamah gitu, ngikutin para ulama. Beliau masuk Masjid Azhar, habis itu diledekin sama teman-temannya. Wah, ada Syekhul Islam nih bro, gitu. Kurang lebih gitulah. Wah, beliau pada saat itu tersinggung. Masuk Masjid Azhar, beliau belajar bersungguh-sungguh, nggak bakal keluar selain kalau ada hajah atau wafat. Sehingga ya beliau menjadi Syekhul Islam sampai seperti sekarang. Itu diceritakan di dalam kitab As-Sanatir itu. Nah, itu di awal-awal abis cover itu langsung ada himbauan. Saya tidak ridho kalau kitab ini di fotokopi habis itu disebar. Kalau ini kan boleh. Al-mithalul awalu jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusulu. Di situ usul harusnya yang benar. Jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti. Dibolehkannya menghadiahkan bacaan Quran kita dan sedekah kita lil mayyiti wa wusulu, gitu ya berarti ya.
wa wusulu dan sampainya thawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyiti dan sampainya pahala tersebut kepada mayit. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyati. Ingat, ini permasalahan furu'iyah, khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan. Enggak boleh ta'assub, ya, enggak boleh fanatik. Kata ulama ini enggak kok. Ya memang ulama tersebut punya pendapatnya sendiri, punya dalilnya sendiri, gitu ya. Wal jidali, ya. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitani wal jidali wal inkari. Kalian ngapain ribut-ribut ngebahas persoalan sampai gak pahala seorang yang membaca Al-Quran dihadiahkan untuk mayit, terus mereka ribut gitu, cuman ngebahas perkara sereceh ini. Nggak perlu. Alal qaili wal amili bihi wala alal mukhalifi. Karena ini permasalahan khilafiyah, ya. Apa di kaidah fikihnya? Kada kala yungkaru ma fihi ikhtilaf. Balil ladzi ijma'u fihi qad urif. Mantap, Bro. Itu. Enggak perlu kita saling mengingkari, saling berdebat, saling jidal. Kata Syekh Fulan ini enggak, kata Syekh Fulan iya. Ini semuanya permasalahan furu'iyah, ya. Yang harus kita tegas itu adalah permasalahan usuliyah, ya. Islam adalah agama yang paling benar. Nah, itu kita harus 100% meyakini itu. 99%, wah, kafir kita. Repot. Kita nggak yakin berarti Islam itu agama yang paling benar nanti. Wala yambaghi, tidak selayaknya ayyaqa bainahuma ma la yambaghi wuquhu. Tidak selayaknya apa yang tidak selayaknya terjadi mereka kerjakan, ya. Ma la yambaghi wuquhu. Majuan lagi yang banat. Yang banat agak munduran. Takutnya ada banat yang baru datang nanti. Baina akhawaini muslimaini, apalagi sama-sama muslim. Mereka memperdebatkan hal-hal yang selayaknya tidak diperdebatkan. Wala in kana lil mani'i mustanadun, meskipun lil mani' orang yang menentang berarti, ya, mustanadun punya sandaran atau punya dalil sendiri. Fa inna li ghairihi mustanadan kadzalika, maka li ghairihi, siapa li ghairi ini? Lil mujiz, berarti lil mubihin. Ya, orang-orang yang membolehkan punya sandarannya juga. Jadi santai aja, Bro. Gitu. Gak usah saling angkat urat gitu. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Nah, ini langsung nukil dari Imam Ibnu Taimiyah yang dijadikan rujukan ulama-ulama seberang, ya. Sebelah. Annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani, ya. Sesungguhnya mayit itu akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sebagaimana mereka itu akan dapat manfaat dari ibadah maliyah, daripada sedekah dan lain-lainnya. Nah, ini kalau orang misalkan, ya. Ini kan bukunya Kiai Haji Ali Maksum. Ya kan? Habis itu orang sebelah misalkan yang baca buku beliau ini nggak bakal percaya, pengen lihat teks aslinya. Kita baca teks aslinya. Dikatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Ini saya ngambil dari Maktabah Majma'ul Malik Fahad, ya, King Fahad li tibaatil Mushaf Syarif. Juz 24 halaman 306 ada nih. Wasu'ila rahimahullahu ta'ala. Ada yang bertanya ke Imam Syekh Ibnu Taimiyah. An qaulihi, ini enggak ada di situ. An qaulihi ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya ada ayat Allah, ayat Quran, sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang sudah ia usahakan. Ya, kecuali apa yang sudah ia usahakan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada dawuh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama, ketika ibnu Adam itu wafat, in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus, illa min salasin,
Kecuali 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Fahal yaqtadi, ini ada yang nanya ya, bertanya kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Fahal yaqtadi dzalika idza mata la yasilu ilaihi syai'un min af'alil birr? Apakah ayat Quran tadi itu menunjukkan ketika ada manusia terus mereka mati, terputus semua amalnya? Gitu ya. Karena tadi dikatakan wa an laisa lil insan illa masa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang ia usahakan, gitu. Fa'ajaba Syekh Ibnu Taimiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan di fatwa ya, di fatwa. Laisa fil ayati wala fil hadithi annal mayyita la yantafi'u bidu'ail khalqi lahu wa bima yu'malu anhu minal birri. Bal a'immatul islami muttafiquna 'ala intifa'il mayyiti. Ittifaq ulama Islam ya, bahwasanya mayit itu akan mendapatkan manfaat dari bacaan tadi, orang yang membaca Al-Quran untuknya. Bidzalika wa hadza mimma yu'lamu bil ittirari min dinil Islam wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Bahkan ini dari perkara ittirar min dinil Islam. Ya. Perkara yang harusnya nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah langsung. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Faman khalafa dzalika, beliau langsung mengatakan, faman khalafa dzalika kana min ahlil bid'ah. Lanjut. Wa qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim lagi. Wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, nama kitabnya Ar-Ruh. Afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Nah, di dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan paling baik, paling afdol yang dihadiahkan kepada mayit adalah as-sadaqah, sedekah, wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu, menunaikan haji untuknya. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an min ghairi ajrin. Adapun bacaan Quran kita dan kita hadiahkan untuknya tatawwu'an, secara cuma-cuma, min ghairi ajrin, tanpa mengharapkan pahala untuk diri kita sendiri. Fa hadza yasilu ilaihi, maka itu tetap sampai. Kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji, sebagaimana pahala siyam dan haji juga itu sampai. Wa qala Ibnul Qayyim lagi fi maudi'in akhara min kitabihi, di dalam kitabnya yang lain, wal aula ayyanwiya, di bagian lain dan masih dalam kitabnya tadi ya, malis. Wa qala fi maudi'in akhara min kitabihi ay kitabir ruh, wal aula ayyanwiya indal fi'li, dan paling utama dia seyogyanya berniat ketika mengerjakannya annaha lil mayyiti, ya, annaha lil mayyiti, bahwa pahala ini saya khususkan untuk fulan bin fulan. Wala yushtaratu talaffudzu bidzalika, dan enggak perlu dilafazkan, cukup dalam hati. Dzalika ma qala Ibnul Taimiyah wa Ibnul Qayyim naqalahu anhuma al-allamatu Syekhu Hasanain Muhammad Makhluf. Ya. Begitu pula dari perkataan beliau berdua, ya, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq, beliau menukil. Ya. Siapa Syekh Hasanain Muhammad Makhluf? Jadi Syekh Hasanain Muhammad Makhluf itu menjabat sebagai Mufti Agung Mesir selama kurang lebih 4 tahun. Itu semenjak pada saat itu, kalau di tanggal Masehinya 5 Januari 1946 Masehi, 1946. Itu beliau mufti Mesir pada saat itu. Sampai 7 Mei 1950. Ini periode awal beliau menjabat sebagai mufti. Beliau sempat mengakhiri masa jabatan muftinya, ya, karena pada saat itu beliau telah memasuki umur 61 tahun. Ya, jadi menurut peraturan perundang-undangan untuk mufti pada saat itu, bahwa usia itu telah memasuki masa pensiun harusnya. Setelah Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, akhirnya beliau pada umur 61 tahun beliau menyerahkan jabatannya.
Beliau menyerahkan jabatannya sebagai mufti, akhirnya beliau digantikan oleh Syekh Alam Nasor namanya, Syekh Alam Nasor. Syekh Alam Nasor ini nggak terlalu lama juga menjabat sebagai mufti, cuman setahun aja, karena beliau pada saat itu juga masuk umur 59 tahun. Ya. Nah, pada saat itu Wizarah Adl, ya, Kementerian Kehakiman Mesir itu melayangkan permohonan inilah kepada Syekh Alam Nasor ini agar bersedia gitu nambah masa jabatannya sebagai mufti. Ya. Setidaknya 1 tahun lagi lah gitu. Tapi Syekh Alam Nasor nggak mau, ya, nggak bisa memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya yang naik lagi Syekh Hasanein Muhammad Makhluf, naik lagi beliau, gitu. Jadi jadi mufti di Mesir ini nggak gampang, ada tahap-tahapnya. Bahkan seorang mantan mufti pun kalau dia sudah tidak kredibel lagi dalam keilmuannya, katakanlah sebagaimana orang-orang tua terus pikun, ya, pikun udah nggak rosik lagi keilmuannya, itu udah nggak boleh lagi berifta, berfatwa. Syekh Yusuf Qaradawi salah satunya, itu beliau sampai dilarang untuk berfatwa lagi karena beliau punya penyakit Alzheimer itu. Kadang keputusannya begini, kadang keputusannya begitu, gitu. Ini nggak gampang jadi mufti di sini. Tsumma qala, beliau nukil dari Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau nukil tsumma qala wa dhahabal hanafiyatu ila anna kulla man ata bi ibadatin, ya. Ulama Hanafi itu menyatakan bahwasanya man ata bi ibadatin, yang melakukan ibadah, sawaun kanat shadaqatan, mau itu sedekah, am qira'ata Qur'anin, atau itu qiraah Quran, au ghairu dzalik min anwa'il birri, ya, ya. Lahu ja'lu thawabiha, lahu ay yajuzu lahu gitu. Ketika ada lamul jar seperti itu, maka yang dimaksud adalah jawaz, ya. Ay yajuzu lahu. Lahu ja'lu thawabiha li ghairihi wa yasilu thawabuha ilaihi. Ia juga boleh memberikan pahala tersebut kepada orang lain. Di sini ada tambahan. Kita baca ta'likan dari Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Qad kathura su'alu amma jarat bihil 'adatu fi baladina ma'a kathrati tabdi'i minal wahhabiyati wa ghairihim wa huwa qira'atu surati Yasin, ya, kulla lailatil jum'ati imma fil masjidi aw fi buyutil muslimin. Di Indonesia seringkali banyak yang membid'ah-bid'ahkan orang yang baca Yasin, kumpulan gitu baca Yasin di malam Jumat. Amma qira'atu Yasin lailatal jum'ati faqad ja'alaha al-hafidhu as-Suyuti, ya, Al-Hafiz Suyuti, mimma yaqra'u lailatal jum'ati fi kitabihi. Beliau pernah mencantumkan persoalan ini di dalam kitab beliau namanya Al-Lam'ah fi Qasaisil Jumu'ah. Wa awrada haditsun. Habis itu beliau memaparkan suatu hadis, man qara'a lailatal jumu'ati Hamim, Ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Langsung hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa amma ihdahu thawabiha, adapun menghadiahkan pahala tersebut lil amwati, untuk mayit, faqad aftal muhadditsu asy-Syaukani bijawaziha. Imam Syaukani juga mengatakan boleh. Faqala, kata Imam Syaukani, al-'adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal ijtima' fil masjidi li tilawatil qur'ani 'alal amwat wa kadzalika fil buyuti wa sa'iril ijtima'ati allati lam tarid fi syari'ati la syakka in kanat khaliyatan an ma'siyatin, ya. Di sisi perkumpulan seperti tadi, baca Yasin untuk orang-orang wafat, untuk orang-orang meninggal, habis itu menghadiahkan pahala untuk mereka, di satu sisi itu sama sekali bukan perkara yang ada maksiat kan di dalamnya, gitu ya. La syakka in kanat khaliyatan an ma'siyatin salimatan minal munkarat, selamat pasti dari munkarat, kecuali di situ ada pemilu gitu ya. Fahiya jaizatun, maka boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Li'anna al-ijtima'a laisa bimuharramin binafsi, karena kumpul-kumpul
nggak haram sama sekali kumpul-kumpul, apa salahnya kumpul-kumpul? Ya. La siyama idza kana litahsili ta'atin, apalagi kalau untuk kita itu senantiasa taat kepada Allah. Kat tilawati wa nahwiha, apalagi baca Yasin, tilawah Quran gitu ya. Wala yaqdahu fi dzalika kaunu tilkat tilawati maj'ulatan lil mayyiti. Faqad warada jinsu tilawati minal jama'atil mujtami'in kama fi hadithi iqra'u Yasin ala mautakum. Itu hadis Nabi langsung. Hadis sahih. Nah, itu sedikit ta'liq. Ziyadatun minal faqir dari Kiai Haji Subki Masyhudi. Ziyadatun minal faqir warwal Imamul Muhibbu At-Tabariyu. Dikatakan oleh Imam Al-Muhibb At-Tabari, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Sampai itu ibadahnya, mau itu wajib atau mandub. Faidatun. Wa min, tunggu. Di situ ada sholahnya enggak? Ada sholatul nafil. Oh ya, ini masih ta'likan beliau ya. Faidatun wa min sholatin nafli la'alla shawab ya. Wallahu a'lam. Kalau pakai kata-kata sholah di sini boros kata. Jadi saya wa minan nafli gitu aja. Wa minan nafli atau wa minan nawafili. Wallahu a'lam. Wa minan nawafili, dan di antara perkara-perkara yang sunnah yaitu sholatu raka'ataini lil unsi fil qabri. Ya. Yaitu sholat 2 rakaat untuk lil unsi fil qabri. Ini diambil dari Nihayatuz Zain. Ya, diambil dari Nihayatuz Zain. Punya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syarafatul Mu'in itu. Habis itu ada hadis. Ini masih di Nihayah Zainnya. Saya udah ngecek. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, la ya'ti 'alal mayyiti, tidaklah datang kepada seorang mayit asyaddu minal lailatil ula, ketika di dalam kuburnya itu lebih parah daripada di malam pertama. Farhamu bis shadaqati may yamutu, maka kasihanilah mereka dengan sedekah. Ya. Bersedekahlah untuk pahalanya ini untuk mereka. Faman lam yajid, kalau belum bisa sedekah, falyusolli rakaatain, maka solatilah mereka, solat 2 rakaat. Yaqra'u fihi ma, ai fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya baca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah marratan, wa ayatal kursiyyi marratan, wa alhaakumut takatsuru marratan, wa qul huwallahu ahadun asyara marratin. Ya. Wa yaqulu ba'da salami, habis itu setelah salam mengucapkan Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Fayab'athullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Maka pada saat itu langsung Allah mengirim para malaikatnya 1000 malaikat, ma'a kulli malakin nurun, di setiap malaikatnya membawa cahaya. Wa hadiyatun, dan hadiah. Wa yu'nisahu ila yaumin yunfakhu fis-sur, ya, untuk menenteramkan kuburannya, ya, untuk menenteramkannya sampai hari ditiupnya sangkakala. Itu diambil dari kitab Nihayatuz Zain itu semuanya. Wa fil hadithi, dalam hadis lain, anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasimun. Yang mengerjakan tadi, selain pahalanya nyampe untuk mayit, dia juga mendapatkan pahala yang jasim, ya, besar. Jism tuh biasa aja, tapi jism, ya, jismun kabir itu besar gitu. Tapi kalau jasim besar gitu, gede gitu. Apa bedanya? Intonasinya aja yang beda. Anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Aha. Yang mengerjakan hal-hal tadi dihadiahkan untuk mayit, kita nih ngedoain orang, ya. Jangan sangka itu pahala kita buat orang itu semua, enggak. Kita juga dapat pahala yang serupa. Annahu la yakhruju minad dunya, dia enggak akan keluar dari dunia, meninggal dunia maksudnya, hatta yara makanahu fil jannah, sampai dia itu benar-benar melihat kedudukannya di surga.
Qala ba'duhum. Sebagian ulama mengatakan fatuba ay abshiru. Ya, fatuba, abshiru, berbahagialah. Li abdin, untuk hamba-hamba. Wadhaba, yang mau melakukannya. Li abdin wadhaba ala hadhihi sholati. Hamba-hamba yang mau melakukan sholat tadi. Kulla lailatin, di setiap malam. Wa ahda thawabah, dan menghadiahkan pahalanya. Likulli mayyitin minal muslimina. Wabillahi at-taufiqu. Ya. Thumma qala syaikhu wa fi Fathil Qadiri, qala syekh, maksudnya di Fathul Qadir, ya Fathul Qadir ini nama kitabnya Al-Jami' Baina Fannair Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir, punya Imam Syaukani, ya, Fathul Qadir. Ruya an Aliin karramallahu wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra 'alal maqabiri, yang lagi lewat du'a tuh. Habis itu lewat di Mujawirin sini. Wa qara'a qul huwallahu ahad, lalu menghadiahkan baca qul huwallahu ahad 11 kali. Tsumma wahaba ajraha lil amwat, habis itu menghadiahkan bacaan tersebut untuk para mayit-mayit yang ada di situ. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka pahala tersebut akan dibagi-bagian ke mayit-mayit tersebut. Wa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'ilu, ketika Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqala sa'ilu, yang menanya berkata, ya Rasulullah, inna natasaddaqu, kami bersedekah, an mautana, kita bersedekah untuk para mautana, para yang sudah mendahului kita. Wa nahujju anhum, lalu kita menghajikan mereka, ya, berhaji pahalanya untuk mereka, haji badal. Wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim, lalu kita berdoa kepada mereka, apakah itu sampai kepada mereka? Qala na'am innahu la yasilu ilaihim, sesungguhnya itu akan sampai, benar-benar sampai. Di sini takkidnya ada dua, inna plus lamu taukid, ya. Seperti innaka la ala khuluqin azim, ya kan? Itu kan mukhatabnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan innaka la ala khuluqin azim, kalau kita artikan sesuai di kemenak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berakhlak yang mulia. Salah apa benar? Salah. Di situ ada lamu taukid, ada inna harfu taukid plus lamu taukid. Ya. Kalau diartikan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak mulia, salah juga aslinya. Karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari kedudukan mulia itu sendiri. Ya, kedudukannya lebih tinggi dibanding kedudukan yang mulia itu. Gitu ya. Jadi dikatakan beliau itu rahmat, beliau mempunyai rahmat, enggak, karena zat beliau ya rahmat gitu. Zat beliau itu sendiri ya rahmat untuk kita semua. Qala na'am innahu la yasilu ilaihim. Maghrib berapa menit lagi? 54 menit lagi. Ya dikit lagi. Wa annahum la yafrahuna bihi, mereka akan merasa bahagia karenanya. Kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhdiya ilaihim, seperti halnya salah satu dari kamu yang merasa bahagia atas tobak, wadah berisi makanan ketika diberikan kepada kalian. Ziyadatun minal fakir, kata Kiai Haji Ahmad Subki, wa fi wasiyatil Mustafa, di dalam kitab namanya Wasiyatul Mustafa, karyanya Al-Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya Aliyu tasaddaq ala mautaka, wahai Ali, bersedekah untuk orang-orang yang sudah mendahuluimu. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim ay ilal amwat fayafrahuna biha, mereka akan senang. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, bahkan mereka lebih senang daripada ketika mereka dikasih sesuatu di dunia. Karena di dunia ketika mereka dikasih makanan misalkan, dalam hati mereka kadang masih berpikir, ya saya masih bisa nyari ini di tempat lain juga. Saya
punya duit juga gitu ketika dikasih hadiah. Tapi ketika di kuburan mereka nggak bakal bisa lagi. Mereka nggak bisa berusaha kecuali orang-orang yang memberi pahala tadi dari yang masih hidup. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Basyara man ya, berarti di situ Allahumma ighfir liman nawwara, ya Allah ampunilah liman nawwara qabrana, yang sudah menerangi kuburan kami, wa basyirhu bil jannah kama basyarana, nanya di situ maf'ul bih, fa'ilnya siapa? Man ya. Kama basyarana biha ay bil jannah, sebagaimana kami sudah kasih kabar bahagia tentang jannah. Tsumma qala Syekhu rahimahullah, lalu kata Kiai Haji Ali Ma'sum, wa madhhabu Syafi'iyyati, di madhab Syafi'i, anna shadaqata yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaq, ittifaq. Wa ammal qira'atu, adapun bacaan Quran kita, fal mukhtaru ya, qaulul mukhtar. Apa qaul mukhtar? Mustalah dalam fikih Syafi'i kalau ada kata-kata al-mukhtar apa? Ada ingat? Al-mukhtar biasanya redaksinya kalau nggak pakai diksinya kalau nggak pakai al-mukhtar atau nggak al-ikhtiyar biasanya di kitab-kitab fikih Syafi'i. Yang dimaksud adalah pendapat yang dihasilkan dari ijtihad orang-orang terpilih di dalam mazhab Syafi'i, dari dalil-dalil usul itu diambilnya. Tuh. Fal mukhtaru kama fi syarhil minhaji wusulu thawabiha ilal mayyit wa yanbaghil jazmu bihi li'annahu du'a. Wa madhhabul malikiyati, adapun menurut mazhab Maliki, annahu la khilafa, tidak ada khilaf fi wusuli thawabis shadaqati ilal mayyiti. Koma. Waktu lifa fi jawazil qira'ati lil mayyit, tapi di dalam mazhab Maliki mereka khilaf apakah jawazul qira'ah itu boleh atau tidak. Fa aslul madhabi, asal daripada mazhab Maliki, karohatuha, asalnya di mazhab Maliki itu makruh. Wa dhahabal mutaakhiruna, tapi mutaakhirin daripada Malikiyah itu mengatakan ila jawaziha, boleh. Wa huwa alladhi jara alaihi al-amalu, dan kebolehan ini itulah yang diamalkan, yang masih berlaku sampai sekarang. Fayasilu thawabuha ilal mayyiti. Wa naqala Ibnu Farhun ya, Ibnu Farhun salah satu karya yang paling terkenalnya Ad-Dibaj al-Madhhab fi ma'rifati ulama'i a'yan al-madhhab, yaitu isinya biografi tentang para ulama madhab. Annahu ar-rajih, dalam artian ya inilah yang bolehlah, yang masih berlaku sampai sekarang, dan ini yang rajih. Yang karohah tadi yang muqabil daripada rajih. Wa fil majmu' lil Imam An-Nawawi, majmu' syarah muhadzab, su'ilal qadi. Di situ dikatakan su'ilal qadi, ada qadi ditanya. Siapa? Al-Qadi Abu Thayyib. Siapa Qadi Abu Thayyib? Qadi Abu Thayyib ini nama lengkapnya Qadi Thayyib At-Tabari. Ya, beliau seorang qadi sekaligus ulama besar. Katakanlah seorang hakim pada zaman itu sekaligus ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Ini bukan yang dimaksud bukan Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ini Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari namanya. An khatmil Quran, beliau mengatakan tentang khataman Quran fil maqabir, di kuburan. Qala as-sawabu lil qari'i wa yakunu lil mayyitu kal hadirina. Sawab, ganjaran tersebut untuk yang baca, wa yakunul mayyitu kal hadirina. Mayit itu kayak orang-orang yang hadir nanti. Turjalahur rahmatu wal barakatuh, sangat diharapkan rahmat dan barakahnya. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani, ya, dari perkataan Abu Thayyib tadi itu menunjukkan bahwa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri lihadzal ma'na. Itu maksudnya, lihadzal ma'na. Dari perkataan Qadi Abu Thayyib tadi disunnahkanlah akhirnya qiraatul Qur'an fil qubur, fil maqabir lihadzal ma'na. Wa aidan fad-du'a'u aqibal qiraati, ada dan juga doa ba'dal qiraati, aqibal qiraah, aqrabu ilal ijabah, ya. Itu yang akan mendekati ijabah nantinya. Wa du'a'u yanfa'ul mayyita. Wa qad naqala an-Nawawi fil Adhkar, al-Adhkar punya Imam Nawawi, an jama'atin min ashabi Syafi'i annahu yasilu thawabuha al-qiraati ilal mayyiti. Yasilu thawabul qiraati ilal mayyiti kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambalin wa jama'atun minal ulama. Intaha.
Anis Syekh Al-Mufti Al-Madhkur. Ini ya, siapa? Syekh Mufti yang disebutkan tadi, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Wa fil Mizanil Kubra, di dalam Mizan Kubra punya Imam Abdul Wahab Sya'rani, wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati, dan khilaf terhadap usulnya thawabul qiraah untuk mayit, au adami usulhi, atau tidak sampainya, masyhurun, aslinya udah masyhur. Walikullin minhuma wajhun, tapi setiap pandangan tadi mempunyai pandangan, punya wajah. Wa madhhabu ahli sunnati, adapun menurut madhab al-sunnah, anna lil insani, lil insan ay yajuzu lil insan, gitu ya, ay yaj'ala thawaba amalihi, boleh dia itu menjadikan pahala amal perbuatannya li ghairihi, hatta untuk orang yang masih hidup, gitu ya. Wa bihi qala Ahmad bin Hanbal, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Ziyadatun minal faqir, qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqulu idza dakhaltum al-maqabir, kalau kalian masuk ke pemakaman, faqra'u bi Fatihatil Kitabi, baca Fatihah untuk mereka, wal Ikhlasi, dan surat Ikhlas, wal muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Falikhtiyar ya, al-aula gitu ya, ayyakul al-qari'u ba'da faraghihi, habis itu setelah dia udah baca tadi, baca Fatihah, habis itu baca qul huwallahu ahad, habis itu baca muawwidzatain, habis itu beliau mengatakan seyogyanya baca Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan, gitu. Wa fi majmu'i thalathi rasail, nama kitabnya Majmu' Thalathi Rasail lil Allamati Muhammad Al-Arabi, anna qira'atul Qur'an 'alal amwat jaizatun yasilu thawabuha lahum inda jumhuri fuqaha'il islami ahli sunnah wa in kanat bi ujratin 'ala tahqiq, meskipun ya dengan memberikan upah kepada orang tadi tetap dapat pahala ya. Wa in kanat bi ujratin 'ala tahqiq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-maqabira thumma qara'a Fatihatal Kitabi, habis itu membaca Fatihah, wa qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur, thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika ya Allah, gitu ya. Min kalamika di sini kayaknya mukhatabnya Allah. Li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala, yang mana mereka akan dapat syafaat karenanya. Wallahu a'lamu. Sampai sini ada pertanyaan. Maksudnya kalau kita bacanya pakai kitabnya yang ditalik sama Kiai Haji Ma'ruf Khazin, wah itu banyak sekali taklikan-taklikan yang sesuai sama zaman sekarang. Ya, yang sesuai zaman sekarang. Kayak apa? Misalkan kayak misalkan di Indonesia pernah juga itu viral. Oke lah, kumpul-kumpul itu ada dalilnya. Kumpul-kumpul baca Yasin terus dihadiahkan untuk mayit, ada dalilnya. Lalu kalau si keluarganya mengeluarkan uang untuk, katakanlah untuk bagi-bagi kepada hadirin gitu kan, itu untuk sebagian daerah ya, khususnya di kampung ibu saya itu di Solo, di Sumatera Barat, itu nggak boleh. Kalau ada keluarga yang wafat, habis itu keluarganya itu manggil orang, habis itu makan-makan, nggak boleh ada, intinya nggak boleh ada makan-makannya. Itu di sebagian adat seperti itu. Nah ini disampaikan di sini. Wa afta bijawazihi asy-syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki faqala i'lam annal jawiyina, orang-orang Jawa, ghaliban idza mata ahaduhum, kalau salah satu dari mereka ada yang wafat, ja'u ila ahlihi, mereka pada datang untuk rumahnya, binahwil aruzzi nayyian, pada bawa beras mentah, habis itu dimasak di situ. Tsumma tabahuhu ba'da tamliki, habis itu dimasak. Wa qaddamuhu li ahlihi walil hadirin, habis itu dibagikin ke para hadirin. Amalan bi khabari apa? Ini berasaskan dalil apa? Dari isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Jadi ada pernah riwayat seperti itu. Wa tama'an fi thawabi ma fi su'al bal wa raja'a thawabil it'amil mayit. Jadi
sah-sah saja ketika keluarga si mayit atau orang-orang pada berdatangan ngasih beras biar dimasak nanti dibagi-bagiin untuk orang-orang banyak, itu pada berharap agar sedekah ini sampai ke mayit, itu boleh. Boleh-boleh saja. Ala annal alamata syarqawiyah, Imam Syarqawi qala fi syarhi tajridil Bukhari ma nasuhu. Nasnya seperti ini. Was-sahihu anna su'alal qabri marratun wahidah. Jadi pertanyaan di kuburan nanti itu sekali. Wa qila yuftanul mu'minu sab'an. Tapi di dalam kuburan nanti seorang mukmin itu akan difitnah. Ada fitnah kubur. Ngerti ya fitnah kubur? Fitnah kubur itu nanti malaikat di kuburan bertanya ke orang mukmin, "Man hadzal rajul?" Di sampingnya Sayyidina Rasulullah. Jadi di samping malaikat tersebut ada baginda Nabi. Habis itu kita nih yang banyak dosa ini ditanya, siapa lelaki ini? Jadi seakan-akan harusnya malaikat tadi takzim harusnya, man hadza rajul kiram misalkan. Karena sampingnya baginda Nabi. Tapi untuk memfitnah kita, ya, untuk mengetes kita tuh tahu gak ini siapa? Kalau kita berhasil jawab dan tahu itu baginda Nabi, kita selamat dari fitnah kubur. Tapi kalau kita jauh dari baginda Nabi, nggak pernah sholawat kepada Nabi, ya, habis itu ketika ditanya nggak tahu siapa ini, berarti kena fitnah. Jelas ya? Berarti kena fitnah. Waqila yuftanul mu'minu sab'an wal kafiru arba'ina. Dan orang-orang kafir bahkan sampai 40 kali tuh difitnah di dalam kubur. Wa min thamma kanu, maka dari itu kanu yastahibbuna ayyut'ama 'anil mu'mini sab'ata ayyamin min dafnihi. Maka dari itu karena seorang mukmin itu difitnah nanti dalam kubur selama 7 kali, akhirnya dicocok logikan lah. Ada 7 harian. Gitu ya. Ada 7 harian, habis itu ada 40 harian, habis itu ada haul. Ya. Di sini disampaikan haul-haul segala macam juga. Ya, bentar lagi maghrib. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi dikatakan sholat rakaatail unsi itu niatnya bagaimana ya? Sholat bagaimana itu niatnya? Yang mana tadi? Yang faidah kalau sholat nafil sholat rakaatail unsi halaman 10. Sholat rakaatail unsi. Oh, niatnya. Halaman. Bentar, kita lihat di sini. Saya belum tahu. Nanti saya cari. Saya jadiin PR. Ada pertanyaan lagi?